Pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGZ mengakui bahwa pasukannya sudah mengakuisisi pesawat tempur Sukhoi Su-35 Flanker I generasi 4,5 buatan Rusia. Akuisisi jet Sukhoi Su-35 ini dilakukan untuk memodernisasi Angkatan Udara Iran yang selama ini menggunakan pesawat tempur lama. Akuisisi jet tempur Sukhoi Su-35 oleh Iran dibenarkan oleh Wakil Koordinator Markas Besar Hatamul Anbiya Iran Ali Shamdani. Pembelian jet tempur baru ini juga diakui Iran untuk melawan Israel yang selama ini menjadi seteru Iran. Akuisisi ini juga akan menjadikan Iran punya senjata yang tepat untuk meladeni jet tempur F-16 Israel yang selama ini merajalela melakukan operasi serangan jarak jauh ke wilayah Teheran. Meski demikian, tak dijelaskan lebih lanjut ada berapa banyak jet tempur Sukhoi Su-35 yang didapatkan Iran dari Rusia. Sementara itu, Israel sendiri mengumumkan pembelian sistem perlindungan diri canggih pada pesawat jet tempur generasi keempat mereka, F-16. Pembelian baju besi bagi jet-jet tempur mereka ini tepat saat para pejabat tinggi Israel dan militer Israel IDF meningkatkan rencana dan diskusi tentang serangan terhadap program nuklir Iran. Pembelian sistem perlindungan diri bagi jet-jet F-16 ini juga makin memantik spekulasi bahwa Israel bersiap menyerang Iran dalam strategi yang mereka sebut sebagai aksi pencegahan dengan menyerang terlebih dahulu daripada diserang. Momen mendebarkan terekam kala seorang wanita Lebanon berdiri seorang diri mengadang tank tempur Israel di Lebanon Selatan. Video yang kemudian viral di media sosial ini juga menuai berbagai pujian dari publik. Dari laporan newarab.com, insiden ini terjadi pada Minggu 26 Januari 2025 silam. Wanita ini diketahui menghadang tank tempur Israel di wilayah desa Al-Maraun El-Ras. Wanita ini juga terlihat berdiri dengan tangan berentang sambil berteriak kepada tentara Israel yang akhirnya melepaskan tembakan. Dalam video lain terekam aksi kala wanita itu berdiri di depan tank tempur di mana ia terlihat berbicara dengan para tentara Israel. Wanita yang kemudian diidentifikasi sebagai penduduk Lebanon Selatan ini bernama Zahra Al-Kobeisi. Zahra mengaku bahwa ia saat itu sedang berjalan dan melihat tank Israel mengacak-acak desanya. Zahra mengatakan saat itu para prajurit keluar dari kendaraan dan mengelilinginya, menyuruhnya untuk pindah atau mencari perawatan medis untuk luka di kepalanya. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Ali, a'tihi tahiyya min 'andak. عليه ضحية 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 شهيد 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 تحت. الله أكبر. والله لو ما التكييف الشرعي ما عايز خليها ترجع الاسعاف. متصاوبين الجيش اللبناني هو اللي قدر يرجع الحوثي. بس التكييف الشرعي رجعني. لا والتكييف الشرعي الله بيشهد ما بطلع. الحمد لله على سلامتك. هاتوا لي تكييف شرعي والله لو التكييف الشرعي ما بطلع بعدها عم بنشوف. خليها تطلع بالآلية. الحمد لله على السلامة. حبيبتي الله يسلمك. شباب كل مع السلامة. هيا انا بس بتصاوبني بفصل الخبر شو في راسي. عالية لا ما وصل. لا بعد في غيره؟ خلي المصري. لا بدك انت معها؟ لا بس يعملني مش حطيته انا بسوق بيروت ما عندي مشكله بسوق. هيدي شو الاسم؟ زهراء بايزي. سكر السيارة غالي. Dua orang tentara Israel diketahui membelot dan malah membocorkan letak Iron Dome sensitif pada pasukan otoritas Iran. Selama perang berlangsung, tentara Israel ini diketahui menjadi mata-mata bagi pasukan IRGZ.
Dikutip dari Tribunnews.com, 2 tentara itu kini ditahan oleh pihak terkait. Pasalnya 2 tentara Israel tersebut diduga terlibat rencana mata-mata Iran dengan menargetkan instalasi sensitif Iron Dome. Akibatnya salah satu tentara juga harus menghadapi hukuman seumur hidup. Salah satu tentara yang ditahan bertugas di baterai Iron Dome dan mendokumentasikan materi rahasia atas permintaan Iran. Sementara tentara lain bertugas di pangkalan Kirya di Tel Aviv, tempat markas besar Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan berada. Operasi mata-mata ini terjadi pada bulan September dan Oktober tahun lalu saat Israel sedang berperang dengan Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Dalam rekaman video yang diambil, diakui para ahli militer Israel sangat merugikan Israel dan menguntungkan pasukan Iran. Hal ini juga membuktikan bagaimana Israel gagal menjaga pertahanan hingga banyaknya operasi mata-mata terhadap Israel. Pada akhir Oktober, polisi Israel dan Dinas Keamanan Shin Bet juga mengumumkan ada 7 warga Israel yang ditahan atas tuduhan mata-mata untuk Iran dengan mengumpulkan informasi sensitif di pangkalan militer. Menurut jaksa, ke-7 warga Israel tersebut melakukan sekitar 600 misi mata-mata untuk Republik Islam Iran. 10 hari gencatan senjata di jalur Gaza ternyata tidak dipatuhi oleh pasukan Israel. Tank pasukan Israel dilaporkan melepaskan tembakan ke sejumlah warga pada Selasa 28 Januari 2025. Tembakan tank Israel ini dilancarkan di lingkungan sejumlah warga di Zaitun, Gaza Selatan. Serangan ini menandai 9 hari gencatan senjata yang diberlakukan sejak 19 Januari kemarin. Dari laporan media Palestina sendiri, pasukan pendudukan menembaki warga yang berupaya pulang di sekitar rumahnya di wilayah sekolah Halil Al-Nubani. Pasukan penjajah Israel juga melepaskan tembakan ke arah perbatasan timur laut kota Han Younis di jalur Gaza Selatan. Pasukan Israel juga dilaporkan menyerbu rumah seorang mantan tahanan Palestina yang baru saja dibebaskan. Pasukan Israel dilaporkan menyerang warga Palestina karena geram melihat perayaan kemenangan warga Gaza di tengah gencatan senjata ini. Bahkan dari laporan New York Times, seorang jurnalis Amerika Serikat juga menjadi korban pemukulan karena berusaha mendokumentasikan perayaan kemenangan dari warga Gaza. Pasukan Israel juga telah menyerbu rumah mantan tahanan Palestina lainnya yang dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata untuk mencegah perayaan atas kepulangan mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.